Jelas yang lebih penting Indonesia masuk Piala Dunia, Tan. Itu iya jelas. Terjadi. Nah itu jelas. Takut ya bahasnya enggak. Takut ya. Dan fokusnya dia pasti pembinaan, pasti. Ya pasti dong. Iya. Tapi dia tetap karyawan. Iya. Bos yang di atas. Iya. Yang memutuskan. Jangan apa-apa terus asing gitu kan. Jadinya pemain asing, Upgrade ya. wasit asing gitu kan. Pelatih asing. Pelatih asing. Iya. Jangan Kita kayak gitu juga jangan jadi asing juga kan. Iya. Ini fanzone perlu tambah pundit asing gak nih? Kalau sama Malaysia bukan cuma emosional rivalitas di sepak bola, di pacu jalur aja mau diakuin. Semuanya ya. Iya, makanan, tradisi. Kakak-kakak, kakak-kakak. Pada nonton gak sih final Piala Presiden kemarin? Sempet nonton? Nonton? Nonton. Gimana? Menurut Bang Ipin dulu. Nggak ada Ole sih. Jadi kalah. Iya, pasti gitu. Jadi Oxfordnya jadi kalah. Iya. Karena gue mewakili ini aja netizen. Lagi pakai dicederain. Iya makanya. Siapa sih yang cederain Gak tuh? tahu siapa. Itu jago Asnawi dong. Iya, tapi Asnawi canggih sih. Boleh. Keren lah, Asnawi. keren. Tadi masuk menit ke 60-an ya Asnawi ya. Nah Ya. kalau Kak Adi nonton gak? Nonton. Gimana Kak? Beberapa pertandingan lah, termasuk final. Ya, kayaknya semua tim yang berlaga di Piala Presiden kali ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan rotasi-rotasi yang dilakukan juga. Dan untuk tim kayak Persib Bandung yang banyak banget pergantian di rosternya. Tentunya banyak belajar juga antara pelatih, coaching staff dengan para pemain. Dan bagaimana nanti untuk bisa menghadapi musim mendatang. Untuk mempertahankan lagi gelar kan nggak gampang nih. Dan harus ada langkah yang mungkin lebih cepat membuat para pemain bisa menyatu lebih baik. Dan ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa di Piala Presiden. Walaupun resultsnya tidak mungkin sesuai harapan dari bobotoh, dari tim. Tapi apa yang ditampilkan para pemain ini menunjukkan bahwa persiapan Persib masih di level pertengahan ya. Menuju untuk persiapan nanti ke Liga Domestik dimulai. Dan buat Port, buat Oxford untuk melakukan pre-season. Apalagi Oxford sangat senang mereka berada di Indonesia gitu kan. Tapi kita melihat bagaimana mereka menampilkan penampilan yang oke dan konsisten. Sayang kalah ya di final ya. Dan bagi Port FC tim yang mungkin paling siap dan akan menjadi lawan juga bagi Persib di Champions League kedua yang di musim lalu juga sama gitu kan. Dan ini adalah tim yang benar-benar berbahaya dan siap untuk mungkin mengklaim juara di Thai League ya dengan roster mereka. Karena mereka di 3 musim terakhir peringkat 3, peringkat 5. Sekarang mungkin akan ada ambisi yang lebih dari Madam Pang dan skuadnya untuk bisa jadi juara. Pertanyaan gue adalah, Piala Presiden ini main di Indonesia. Ada perwakilan klub Indonesia. Tapi gak ada satu klub Indonesia yang masuk final. Apa sebegitu degradasinya kualitas liga kita? Doni yang menjawab. In the spot. Kita perbandinginnya gak usah sama Oxford lah ya. Beda lah pasti. Minum dulu. Minum dulu. Biar dingin hati kepala. Iya. Jadi gini, saya sebagai ketua IO daripada pelaksanaan Piala Presiden. Tapi yang lucunya dua finalis ini dua negara yang main di Piala Presiden, finalisnya adalah tim yang tidak mempunyai presiden di negaranya. Gimana? Oxford dari mana? Oh iya. Punya presiden nggak? Satu lagi Thailand pakai presiden nggak? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dua-duanya nggak punya presiden soalnya. Iya kan? Gimana Mas Makanya Doni? mereka ngotot ya. Iya. Pengen dapatin Piala Presiden. Gila luar Makanya dia biasa. ngotot. Cocokologinya. Masuk kan bener Bet? Ada Apa ambisi. jangan-jangan Dua finalis Piala Presiden yang masing-masing klubnya tidak punya presiden. apa jangan-jangan itu Kita agak-agak bolot tadi ya. iya, Coba kayak lama mengerti dan dulu ini. gitu ya. Emang ya Allah. Ya. Gimana Mas Doni? Mungkin bukan karena nggak butuh duit ya, sebenarnya gila aja sih. 5,5 miliar mereka nggak fight, cuman balik lagi. Satu juara liga ya kan, tapi memang terkena masalah mereka harus merombak banyak pemain ya kan, ada 11 pemain baru atau lebih atau kurang di. Ya. Terus kedua Arema FC maksud gua di sini kan udah jelas
mereka adalah defending champion, akhirnya itu juga gugur gitu. Kalau kita lihat, tapi memang sepertinya harusnya bersyukur sih kalau ngeliat Oxford tuh benar-benar menunjukkan yang terbaik ya. Mereka nggak benar-benar nganggap enteng ini Piala Presiden. Dan gue juga kaget sih untuk tim yang cuma ada di peringkat berapa tuh 13, 14 di Liga Thailand. Tapi Port FC memainkan Peringkat 5. Oh 5 ya? Oh 5 malah 5 ya, oke. Itu malah luar biasa sih kalau menurut gue. Jadi ya sayang sih emang. Cuman sukses sih tetap ya. Kalau kita dengar tuh sambutannya penontonnya rame. Gue gak tahu sih bener apa enggak tuh penonton yang bener-bener beli tiket apa dikasih gitu. Boleh dong. Boleh. Dikit. Karena Beli. Beli. Iya. Gua nih info A1. Wih, gila. Ini bakal viral. A1, Catat. Arpa. Jadi, Izin. Shout out. iya, yang gue dapet informasi, ini kebetulan adik gue, dia punya anak yang masuk SSB. Nah itu anak-anak itu kan yang ikut juggling tuh banyak kan. dimobilisasi ya. Iya. Nah itu tiketnya awalnya satu anak dapat cuma satu tiket untuk yang nganterin. Tapi pas begitu mau kick off dapat silakan. Lu mau minta berapa tiket gitu. Jadi dapetnya lebih dari satu. Kayak nonton PSG di World Cup ya. Kamu pendukung ke PSG, oke saya kasih kamu sama keluarga kamu. Iya. Silakan. Kayak gitu. Iya jadi banyak penontonnya maksudnya mungkin ya. Tapi paling enggak kan buat rakyat seneng lah ya. Jadi kan kayak pesta rakyat yang gue bilang ini kayak IO gitu. Rakyat yang mana dulu? Terus juga gak terlalu mahal juga Enggak, kan karena jual tiketnya. gue denger sih statementnya bahwa para UMKM terbantu pasti ya. Iya, pasti. Iya kan? Dan ya kesempatan lah untuk semakin dekat. Emang sayang sih Persib sebagai tuan rumah mungkin gak juara ya di. Ya dan bagi Arema, bagi Persib, bagi Dewa. Oh iya Dewa sampai gue lupa Indonesia sebut. All Stars berlaga dengan tim-tim seperti Port yang punya kaliber juga di Asia gitu kan, dan di Thai League salah satu yang Terbaik kita lah ya. sorot sebagai mungkin top 2 leagues lah di ASEAN. Kemudian kita lihat bagaimana Oxford United menawarkan penampilan yang membuat tim-tim lainnya juga upgrade untuk lebih serius menghadapi laga-laga ini walaupun pre-season, dan kita lihat ada penaikan kualitas kalau berhadapan dengan Oxford misalnya, tapi memang ada gap kualitas yang cukup signifikan lah di situ. Walaupun Oxford tidak di top 10 dari Championship Division, tapi mereka tetap di kaliber yang berbeda dari tim-tim yang ada. Tapi Port dengan para pemain dengan roster yang begitu sensasional, dan Bordin Pala mungkin menjadi player of the tournament ya, karena luar biasa. Brian Perea juga Golnya gila banget, golnya keren sensasional. banget. Dunia itu Tapi golnya. memang inilah Bordin Pala, inilah pemain yang kita tahu punya kualitas untuk timnas, untuk Port. Di Thailand adalah bintang yang luar biasa, dan dia menunjukkan kenyamanan bermain yang sudah dia perlihatkan juga, karena kan Port gak asing ya untuk main lawan Persib Bandung misalnya. Ini berarti kalau misalnya Kak Adi sama Mas Doni juga sama Bang Ibnu lah ngelihatnya pergelaran Piala Presiden kali ini meningkat nggak sih kualitasnya dibanding sebelum-sebelumnya, kan dengan adanya datengin tim tamu. Tadi Kak Adi juga sempat bilang kan, jadi nge-upgrade semua tim-tim yang ada untuk juga main lebih bagus lagi, lebih serius. Berarti pada intinya lebih ngerasa ini lebih bagus dari sebelumnya, dan setuju nggak dengan adanya tim luar yang kita undang gitu-gitu? Ini dengan jumlah tim yang ada sekarang, ini boleh dikatakan mungkin masih test case ya, karena akan ada ambisi yang lebih besar lagi tentunya dari yang mengorganisir adanya pertandingan Piala Presiden dengan format baru ini untuk mendatangkan tim-tim yang levelnya di atas dari Oxford, bisa dari Premier League, bisa dari Serie A, bisa dari La Liga, dari Bundesliga, semua tentunya sangat ingin untuk bisa memainkan market Indonesia, karena kan mereka biasanya main di Singapura, main di Malaysia, Hong Kong, main di China, Jepang. Sekarang ada market yang juga menarik, tapi belum pernah disentuh dengan optimal. Jadi dengan ujian pertama mendatangkan Oxford dan Port sebagai wakil dari tim luar, ini menjadi satu test case yang baik. Tinggal nanti kan ada upgrade lagi dari venue-nya misalnya, dari kualitas pitch yang harus dijaga juga. Bagaimana untuk mengisi lagi tribun agar lebih penuh. Ini menjadi kadang-kadang yang pembelajarannya luar biasa, dan untuk nanti berikutnya Piala Presiden mungkin akan lebih heboh lagi dari yang sudah berlalu sekarang. Kalau gue sih tergantung tujuannya dulu ya. Kalau Piala Presiden ini hanya seperti turnamen yang kita lihat sekarang dan kedepannya mendatangkan tim-tim yang jauh lebih besar lagi, oke, fine. Tapi sebenarnya kalau ini adalah pre-season untuk tim-tim liga, ini kan sebenarnya nggak semua nggak dapetin kesempatan kan. Kita pernah bahas ya di salah satu edisi podcast kita, sebenarnya balik lagi. Mungkin memang perlu ada in-season juga ya sebenarnya kayak cup ya untuk Liga Indonesia ini. Kenapa? Karena kan memberikan kesempatan juga nih ke semua tim. Kalau sekarang kan cuman kayak seleksi aja, walaupun memang
jelas gitu. Juara bertahan, juara 1 dan 2. Mau dibikin cup sulit, negara kita kepulauan. Biayanya terlalu mahal. Gitu ya. Katanya begitu. Ya mungkin membutuhkan ambisi dari sponsor yang gila gitu kan. Iya. Yang bisa berjalan bersama dengan liga, dengan bagaimana ada ambisi untuk memainkan lagi cup competition di Indonesia gitu. Tapi membutuhkan dana yang nggak murah juga. Betul. Dan untuk bisa mengembalikan atmosfer sepak bola kita yang mungkin coba kembali menuju lagi setelah COVID ke bagaimana seperti dulu. Ini masih ditunggu juga oleh para sponsor dan nanti kalau udah oke dan optimal lagi tentunya akan mengantri nih sponsor untuk bisa menjalankan lagi cup competition ya untuk bisa bersamaan dengan liga domestik. Gue yakin lah penikmat sepak bola Indonesia senang banget kalau banyaknya kompetisi atau mungkin juga liga yang ada di Indonesia. Tapi gue nggak yakin sama para manajer atau owner yang punya klub. Karena itu biaya akan jauh lebih mahal Nambah lagi ya. Iya, itu nanti akan cost-nya ya makanya pada pusing lagi. iming-imingnya kan hadiah kan. Hadiah. Tapi kalau hadiah itu hanya cuma untuk beberapa Hadiah tim atau aja. dia tim manajemen klubnya itu harus pinter-pinter nyari duit dari sponsorship. Iya. Harus. Dan kalau misalnya terjadi nanti kan ini kan adalah kesempatan untuk tim dari liga utamanya untuk bertemu dengan dari divisi 2, divisi 3 dan akan ada cross dari pendanaan yang harusnya bisa menurun ya piramidnya dari tim yang teratas menuju ke bawah. Nanti juga akan ada fleksibilitas dari away supporters kalau sudah boleh lagi, akan ada subsidinya juga. Ini yang harus dipikirkan sangat panjang dan dibutuhkan juga kan bagi para supporter away dari tim-tim yang mungkin ada di divisi bawah. Untuk travel kan sangat mahal. Ini yang harus diperhitungkan juga dengan harga potongan tiket karena di League Cup atau di FA Cup atau di Pokal ini yang terjadi gitu kan. Crossing dari pendanaan, kemudian mengapa cup competition sangat penting karena ada dana yang akan ditularkan kepada tim-tim di bawah yang akan membuat mereka hidup. Dan ini yang harus dipikirkan dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi karena masuk kontinuitasnya ini ya, masuk sangat penting. Siaran langsungnya ya. Nah itu lagi dia, kan. uang Media dari rights-nya. ya, dari rights TV dengan more games yang juga menyenangkan untuk TV ini harus ada timbal baliknya juga kan. Karena kan TV nggak cuma serta-merta ngeluarin uang aja, tapi harus ada in return mereka dapat apa gitu. Dan harus bisa dijual juga nih tim-tim yang ada di divisi yang lebih bawah. Sudah dimulai dengan semua match sekarang di Liga 3, Liga 2 juga live gitu kan. Dan ini menjadi keadaan yang harus bisa ditindaklanjuti karena udah gelombangnya udah luar biasa nih. Tinggal ya bagus sih kalau dari sisi industrinya tuh udah mulai hidup gitu loh. Mulai dari timnasnya makin laku, ya kan. Liganya juga sekarang kan ada kabar bahkan akan ada penambahan pemain asing gitu. Mungkin itu salah satu strategi juga bagi federasi untuk bisa meningkatkan kualitas dari sisi tontonan ya. Tontonan. Tapi kalau untuk dari sisi meningkatkan kualitas ekosistem sepak bola Indonesianya, menurut gue itu akan jadi semakin sulit karena pemain lokal kita pasti akan sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan karena bersaingnya lu dengan pemain asing. Sebelum ditanya kita tanya duluan. Jangan Gimana dong. menurut lu dengan 11 pemain itu? Kalau gua lihat kacamata bisnisnya itu bagus. Gua makan aja. Ya, kacamata bisnisnya mungkin gitu ya. itu akan meningkatkan jumlah sponsor, ya kan mungkin. Terus juga tontonan TV mungkin ratingnya bisa lebih. Cuma tadi ada yang bilang tuh sahabat saya inisialnya Adiani. Balik lagi loh dia. Tapi benar ada benar ya. record tadi. Keterikatan lokal pride-nya itu makin lama akan semakin berkurang gitu karena pemain lokalnya yang mewakili klub tersebut semakin tipis jatahnya gitu. Tapi ada positifnya juga gak sih? Maksudnya positifnya itu jadi kayak bikin macu semangat pemain. Nggak ada, udah kalau gue mah nggak ada kalau 11. Itu kalau menurut gue itu jawaban klise ya. Kalau menurut gue sama dengan Piala Presiden. Ketika tadi misalnya kita bilang gimana Piala Presiden ini meningkatkan kualitas sepak bola klub dari Liga 1 atau enggak? Enggak lah. Ya enggak lah yang main cuman jualan. Itu murni komersil untuk mungkin sponsorship, terus juga dari sisi tontonan. Lebih ke situ kalau gue ngelihatnya karena kan economic impact-nya aja yang gue salut itu pasti ngebantu. Tadi gue bilang UMKM itu kayak seperti Piala Eropa, Piala Dunia pasti ada cerita tentang itu kan economic impact gitu kan. Tapi jadi lebih itu jelas penting yang ngebantu. mana nih? Tapi
Ya berarti ke sektor yang lain dong, ngebantunya bukan ke sektor sepak bolanya. bolanya mungkin. Tapi gitu. mana yang lebih penting nih? Maksudnya ningkatin sektor sepak bola, ngembangin lokal pride. Maksudnya pemain-pemain lokal supaya punya kesempatan lebih banyak lagi, bisa show Yang off jelas lagi. yang lebih Atau penting yang Indonesia masuk Piala Dunia, Tan. itu iya Apapun yang jelas. terjadi. Nah itu jelas. Takut ya bahasnya enggak. Takut ya. Takut bahasnya, makanya dibelokin. Adi Adi, lu paling jawaban lu gua lihat komen-komen dari fanzone, jawaban Adi paling diplomatis. Iya, Silakan, iya. kita menunggu jawaban diplomatis. Maksudnya itu kan kayak dua hal. gue enggak kan ya. Itu dua hal yang sama-sama penting, aku tahu. Sama-sama penting dua-duanya, tapi mana yang harus dikedepanin kan kita harus kayak klise ya kalau bilang semuanya berjalan lah gitu. Jangan kayak gitu Kak jawabnya. Yang Kalau lain untuk enggak. pre-season dengan adanya Piala Presiden ini sebuah platform yang luar biasa. Dengan tampilnya tim kayak Oxford, Port Yeah. FC itu sudah membuktikan bahwa di platform ini ada kenyamanan bagi tim-tim luar untuk datang dan mencoba bersaing dengan tim-tim Indonesia, dengan Indonesian All Star juga, dengan Dewa, dengan Arema, dengan Persib Bandung untuk bisa mengadu ketangkasan jelang liga sebenarnya. Persiapannya kan udah sangat dekat menuju ke Agustus buat tim domestik dan juga untuk Oxford misalnya, untuk Port juga akan segera melakukan aksi mereka di domestik dan juga di Asia gitu. Ini menjadi salah satu area di mana mereka bisa bertemu dan tanding. Sedangkan untuk belasan tim lainnya yang ada di Liga 1, ada di Liga 2, sekarang apa bilangnya? I-League. Super League. Super League. Super League ya. Dengan logo yang sensasional. Yang memang super. Super, I like it. Ya, dinamis sekali. Iya. Ini bukti bahwa coba untuk lagi meningkatkan lagi gitu kan kualitas dari liganya. Dengan tadi tampilnya Oxford Port FC membantu tim-tim kayak Persib, Dewa untuk bisa mengukur sudah di level mana sih tim-tim Indonesia. Untuk preseason buat tim-tim lainnya akan ada preseason sendiri yang dilakukan oleh tim-tim Indonesia lainnya gitu kan. Jadi ini bukan masalah, ini sebuah hal yang justru harus kita sambut. Sedangkan tim lainnya harus bersiap dengan scheduling sendiri gitu kan yang harus dilakukan dan harus nggak cuman secara domestik melakukan preseason seperti Persebaya main di Australia, mereka juga latihan cukup intens di sana. Ini juga hal yang sangat baik gitu kan. Persib mau ke Thailand nih. Persib akan ke Thailand dan juga akan beruji coba dengan beberapa tim juga, dan ini harus diikuti juga dengan tim-tim lain untuk bisa melihat persiapan sampai sejauh mana gitu kan. Dan tadi apalagi akan membuka pintu yang luar biasa buat tim-tim kayak misalnya Newcastle, AC Milan, Arsenal yang berlaga di Singapura besok nih, nggak lama lagi. Mereka juga akan melirik lah dengan adanya Piala Presiden, Indonesia, adanya Oxford, ada exposure di sana di social media, dan juga pertandingan ini kan bisa dilihat juga oleh mereka gitu kan, bahwa oh di Indonesia ada market yang luar biasa juga. Jadi kalau untuk pre-season apakah ini positif? Sangat positif. Kalau untuk tim lain apakah ini ada impactnya? Tentunya enggak, tapi mereka punya program pre-season sendiri gitu. Iya. Jadi gue ngelihatnya ini adalah satu hal yang harus terus dioptimalkan, diperbaiki, masih banyak kekurangan, tapi kedepannya tentunya akan ada langkah-langkah yang diambil untuk membuat turnamen ini semakin kaya lagi, semakin luar biasa, prize money-nya juga yang akan mengundang lagi tim-tim lain, dan ini menjadi hal yang salah satu yang positif ya. Duta besar sepak bola Indonesia untuk Jawabannya kan diplomatis kan. Tadi kasihan selalu ketinggalan pertanyaan yang harus. Tapi gue komen yang 11 pemain asing. Iya coba, lu Itu gimana? yang 11 pemain asing gimana? Gue gak ngerti pakai Cipoa atau apa tuh ya. Matematisnya logisnya gue gak ngerti, dari 8 naik ke 11. 11. Itu sebenarnya kan hampir 50% ya. Iya. Lu kalau buat policy improvement nih jangan sampai 50% lu bongkar gitu sama 3 pemain itu. Cuman kalaupun ada bagusnya, yang gue suka itu adalah dengan aturan 5 pemain, setiap klub harus mendaftarkan 5 pemain berusia di bawah 23 tahun. Dimana 1 diantaranya harus bermain sebagai starter dan paling enggak minimum main 45 menit. Iya. Jadi satu sisi gue benar-benar nggak suka tuh 11 pemain asing, seperti yang Adi bilang kayak nggak ada local pride, kayak diarak-arak gitu ya, lo Itu off the record tadi. Off the record. Ya, tenang aja, off the record ya guys. Oke, janji ya, jangan disebar ya ke teman-teman yang lain. Nggak, itu bukan nggak ada local pride, tapi koneksi antara supporter dengan tim Iya, yang itu poinnya. Yang Bener. mereka support akan agak pudar, tapi kan
kualitas dari pemain asing yang datang sekarang kan rate-nya udah menuju ke elite gitu. Jadi akan ada upgrade juga dari situ gitu. Jadi sebenarnya udah difikirkan secara matang sih, impact positif negatifnya, dan dilihat dari sisi kualitas tampilannya nanti. Harapannya akan menjadi tontonan yang lebih menarik dengan level pemain-pemain asing yang datang, yang juga akan mengupgrade penampilan pemain-pemain lokal yang ada. Karena kan dengan satu kali tampil nggak 11-11-nya akan masuk. Dan juga itu juga menjadi saat ini belum. Dan pilihan dari pelatih. Kalau dari 11 pemain asing yang main cuma 4 atau 5 juga bisa terjadi. Bisa. 3 juga bisa. Ini jadi masih hal yang gak saklek bahwa 11 ini akan menjadi andalan di roster dari pekan ke pekan. Bisa jadi ntar justru dari Elite Pro, dari bench akan ada pemain lokal juga yang diberikan kesempatan. Harapannya demikian lah. Karena gak bisa dipungkiri juga dengan kualitas liga kita yang semakin meninggi, ada pressure bagi tim-tim sekarang untuk meraih title dengan cepat gitu kan. Apalagi kesuksesan Persib Bandung ini membuat banyak tim seperti terpancing untuk bisa bersaing dengan mereka gitu. Kan. Caranya seperti apa? Ini salah satu caranya untuk bisa mungkin melunturkan dominasi ya, untuk membuat tim-tim lain lebih kompetitif untuk men-challenge Persib yang memang sensasional lah dari segi roster, bagaimana mereka sekarang sudah back to back, kemudian punya ambisi berikutnya untuk three-peat, tapi juga harus mengganti roster karena mungkin ambisi beberapa pemain sudah mulai luntur. Ini adalah keadaan yang harus bisa ditiru oleh tim-tim lain dan diberikan kesempatan dengan aturan baru ini. Ya, kalau gue ngelihatnya dengan 11 pemain ini bisa jadi yang menciptakan formula ini bercita-cita ingin membuat Liga Indonesia menjadi Liga Inggris. Lah iya, siapa tahu aja, kita nggak tahu kan. Wah, kayak bagus nih blueprintnya Liga Inggris ya, udah pemain asing semua supaya sharingnya ratingnya tinggi, tapi kita sponsor nggak punya banyak. pemain ini dong, nanti nggak punya pemain lokal yang punya jam. Enggak, Inggris masih Persaingan punya. terbuka Intan. U21 Inggris juara terus. Kalau kamu mampu, kamu bisa bersaing. Kalau kamu tidak mampu, ini tim saya. Tapi kan Van Netberg sendiri juga udah mengatakan resmi di media, dia juga gak setuju dengan 11 pemain asing yang dibolehkan bermain di liga sih sebenarnya. Lo bayangin gak pelatih timnas U23 kita sendiri aja sebenarnya tidak terlalu setuju. Sebentar saya bayangin dulu, Bung. Wah, menarik, Bung ya. Bener. Bagus lah, pasti kan dia pelatih timnas U23. Pasti ya gue objektivitas berlindung dan di bawah. fokusnya dia pasti pembinaan, pasti. Ya pasti dong. Iya. Tapi dia tetap karyawan. Iya. Bos yang di atas. Iya. Yang memutuskan. Iya, itu sama halnya kita berbicara Gianni Infantino memberikan kesempatan buat Inter Miami berlaga di Club World Cup. Karena dia bisa. Dan ya kalau kita lihat sang pelatih ini mau berbicara apapun ya dia harus menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan di atasnya gitu kan. Jadi satu pandangan yang cukup menarik tapi hanya menjadi afterthought karena keputusannya sudah diambil. Iya. Sama keputusannya mendatangkan Oxford. Kan satu owner. Datang lah. Iyalah. Dalam loh. Indonesian Connection. Oh gitu ya. Iya, itu pancingan. Ya dengan adanya Oxford nanti mungkin klub-klub lain, oh udah ada di sana main. Boleh. Jadi lu Indonesia. berharap gak nih Hübner pindahnya ke Oxford atau semoga gak ke sana ya? Ke Ntar lu MU, gitu ke lagi. MU. Lu bilangnya gitu lagi ntar ya. Oh iya nih Indonesian Connection. Tapi kan dari tim-tim under ini kita juga bisa melihat misalnya Inggris yang cukup sukses dengan under 21-nya di Euros back-to-back champion juga. Walaupun tim seniornya masih coba berjuang untuk bisa one step further melewati garis finish gitu kan. Tapi ini juga menjadi hal yang menjadi acuan juga karena dengan jumlah pemain asing yang begitu banyak di Premier League ini tidak mengganggu sebenarnya ekosistem dari para pemain muda yang justru punya kesempatan untuk bisa meningkatkan lagi kualitas lebih baik dan coba untuk bersaing dengan tadi market yang terbuka. Iya. Dan ini mau nggak mau harus terjadi juga dengan bagaimana agensi pemain juga menjadi hal yang begitu berperan juga untuk mendatangkan talent-talent ini dan tentunya tugasnya bagi mereka mendatangkan talent terbaik. Sehingga akan ada peningkatan kemampuan dari para talenta muda lokal ini untuk bisa ada bersanding, mendekat atau mungkin melebihi dari para pemain asing. Jadi ini bisa menjadi kalau kita lihat dari dua arah yang berbeda tentunya hal positif itu ya untuk bisa menyetuskan para pemain kita yang muda ini untuk bisa melihat bahwa oh ini loh benchmarking yang harus lo lihat dari para pemain asing yang sekarang levelnya sudah menuju elit yang tampil di liga utama kita. Wah, bisnis baru tuh Don. Kita bikin yuk. Agent pemain. Wah, menguntungkan tuh, pasti kebutuhan pemain asing kan tinggi nanti. Iya, dan udah mulai terlihat kan bagaimana sekarang semakin menjamur lah.
Cuman Para yang agent-agent kontra itu pemain. bilang, oh ya pemain Liga Kamboja diambil gitu. Iya kan? Jepangnya juga Jepang KW4 yang diambil. Tapi kan Sadis sih. juga Liga Kamboja sekarang salah satu yang paling Aduh, iya. berkembang. Sayangnya kita di bawah Kamboja. Karena Itu sih gila sih jadi emang. satu hal yang cukup menohok gitu kan. Bagaimana jumlah timnya nggak terlalu banyak, tapi mereka semua punya stadion sendiri dan sempat di manage under kepengurusan ex J League juga yang coba ditiru juga oleh Indonesia gitu kan. Dan kita lihat tim-tim mereka sekarang juga kompetitif di level Asia gitu. Tapi kalau ngomongin Liga Indonesia nih, menurut kalian perlu nggak sih? Super League. Ya, Super League. Kalau ngomongin Super League, menurut kalian kuota pemain asing ditambah, gunanya mungkin untuk meningkatkan kualitas liganya. Tapi kualitas wasit kita gimana nih? Kalau pemainnya udah di-upgrade tapi kualitas wasitnya nggak di-upgrade, itu pertandingan bisa tetap kacau balau atau? Sebenarnya rangkanya udah diambil juga nih udah diambil, sama federasi sama PT menunjuk itu. Liga dengan influence dari Jepang lagi yang Iya, dari diambil Jepang ya. dan bahkan waktu itu kita juga dikumpulin di kantor waktu itu. Lo ada Kok nggak diajak? Wah. kita Ini bicara kumpul apa nih? sama para referees gitu kan dan gue Di hotel bukan. Di kantor. Iya. Kayaknya ketawa Kita hotel gitu. berbicara dengan para referees, tukar pikiran dengan aturan-aturan baru juga, kita di refresh juga karena kan banyak hal-hal baru yang sekarang masuk juga di liga kita, pandangan-pandangan dari referees yang berbeda yang membuat kita sekarang juga satu visi dan dijelaskan kenapa challenge tersebut sekarang tidak foul atau menjadi foul. VAR perannya seperti apa juga karena tentunya dengan masuknya teknologi dengan operator manusia tetap akan ada beberapa faults yang terjadi gitu kan dan ini yang menjadi pembelajaran bersama lah. Tapi kalau kita lihat bagaimana ambisinya sebenarnya sangat luar biasa tapi durasinya sangat singkat kita masih belum bisa melihat progres yang baik padahal sudah cukup optimal lah langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja wasit. Tapi gue yakin lah lu berdua pasti setuju lah ketika memang sebuah pertandingan itu berkualitas bukan cuma dari sisi pemainnya aja, bukan dari sisi pelatihnya aja, tapi juga dari perangkat pertandingannya juga harus tetap berkualitas kan. Ketika keputusannya itu mendapat tepat, itu pasti akan pertandingannya akan semakin seru, semakin berkualitas. Sama harga Tapi tiket, sama langganan TV kabel juga jangan mahal. Iya, tapi kalau perangkat pertandingannya banyak melakukan kesalahan elementer, itu kan akan mempengaruhi juga kualitas pertandingannya. Nah, perlu nggak wasit dari luar untuk meniup? Oh, di convert ke sini. Ya berapa match perlu? Perlu ya? Itu dilakukan juga oleh Roshan Saudi League. Iya. Mereka di big matches selalu menggunakan referees yang best in class, baik itu dari Europe, dari Asia atau juga dari Latin America dan itu selalu ya di matches top 5 teams itu mereka datang ke sana. Di sini juga pakai referee yang rosternya hampir sama. Jadi sudah ada kualitas yang coba disamakan lah sama liga-liga seperti di Saudi dan lain-lain. Jadi menurut gue masih perlu lah untuk beberapa pertandingan. Tapi juga ini menjadi hal yang harus melibatkan juga referees domestik kita, referees lokal kita untuk bisa nanti dalam sebuah laga-laga besar under pressure harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi juga harus dibantu oleh teknologi, dibantu juga oleh social media seperti Premier League dengan Premier League Match Center di mana ada live updates dari referee juga dan bisa berkomunikasi dengan para penggemar menjelaskan keputusan. Di Club World Cup juga kan VAR-nya sekarang ada penjelasannya setelah itu juga menjadi satu hal yang akan memberikan edukasi lah kepada para penonton yang ada di stadion dan juga yang nonton. Berarti intinya komunikasi ya, nggak cuma pacaran, suami istri. Sepak bola juga penting itu loh komunikasi. Antara wasit, Iya, antara pemain. Antara wasit yang ada di lapangan sama wasit yang ada megang VAR. VAR juga perlu pemain sama presenter. Tapi jangan apa-apa terus asing gitu kan. Jadinya pemain asing, Itu upgrade ya. wasit asing gitu kan. Pelatih asing. Jangan kita kayak juga gitu jangan jadi asing juga kan. Iya. Ini fanzone perlu tambah pundit asing gak nih? Boleh juga tuh. Jangan dong. Mark Locke lah datengin bos. Oh iya boleh buat tambahan ya. Bisa. Emil juga bisa gak sih? Gak bisa. Tapi tadi kita sempat singgung-singgung U23 nih ya. Timnas U23. Tapi kita bisa nonton nih besok. Udah mulai nih. Oh AFF ya? Iya. Iya AFF. Nih Chansya gimana nih?
Juara. Maksudnya grup Targetnya juara ya. Target Kita juara. Dan ngelihat dari grupnya. Target juara dari dulu di. Juaranya sekali. Tapi kalau kita lihat dari grup ini ya sangat berpotensi untuk bisa melangkah mulus. Tinggal bagaimana first match harus dilalui dengan optimal, dengan results yang positif, dengan kemenangan ya. Dan ini kan yang paling sulit kan di first game karena Brunei juga walaupun tim yang punya level mungkin 2 di bawah kita, tapi dalam opening match akan berbahaya dan kalau level of concentration, intensitas pertandingan tidak sesuai dengan harapan dari awal ini akan menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat dari persiapan, dari roster yang ada, paling nggak mungkin ada 2-3 gol yang akan membuat kita nyaman di awal laga, membuat pertandingan nanti dalam kendali dari Indonesia lah. Dan target untuk menjadi juara sangat masuk akal dengan roster, dengan tim pelatih yang ada. Dan memang harus diberikan beban tersebut bagi tim pelatih ya. Kalau bagi para pemain, Iya dong. menurut gua sih mereka tidak perlu terbebani. Mereka harus menikmati laga ke laga, membayar kepercayaan dari pelatih dan federasi dan para supporter karena ini masih di level kelompok umur. Tapi grup kita paling berat loh. Kan dari 10 negara ini kebagi Berapa 3 kilo? grup ya. Banget kayaknya. Kayaknya gue seberhati-hati menggunakan kata. Selalu disamber. Iya, betul. disamber loh. Ya, jadi kalau lihat ya grup A ini kan 4 tim. Sementara kalau grup B, C itu masing-masing cuma 3 tim. Iya. Dan sialnya itu kita kan berada di grup A yang ada Indonesia, ada Malaysia dan ada Filipina. Oke, Brunei mungkin gak apa-apa ya. Dan kalau lihat dari format ini sebenarnya tuh juara grup itu otomatis maju. Maju. Nah satunya lagi kan langsung semifinal nih. Semifinal itu adalah runner up terbaik dari ketiga grup ini. Iya. Nah poin gue sih adalah kalau kita mau jadi juara nih kita tuh harus bermain lebih banyak dibanding grup B. Grup C yang jelas ada Vietnam, ya kan? Grup B ada Vietnam dan juga ada Thailand. Dan ini kan bisa dibilang 2 rivalitas yang paling berat nih buat kita. Jadi gimana caranya memainkan 3 laga di grup, terus memenangkan semifinal dan final. Kita bermain tuh 1 match ekstra. Iya. Nah ini kalau yang gue takut itu adalah 1 kelelahan. Kedua adalah rotasi pemain. Ketiga adalah akumulasi kartu yang sering terjadi nih. Karena kalau kita ngomong U23 kadang-kadang tuh kan mungkin emosi masih kurang bagus ya. Jadi 1 match ekstra itu keuntungan atau kekurangan? Jelas kekurangan dong. Kekurangan buat kita karena kita bermainnya lebih banyak kan sebenarnya. Walaupun nanti pengundiannya dilihat dari 2 laga saja yang sama dengan grup lain. Tapi poin ini kita lebih banyak bertanding, berarti kan lebih capek. Terkuras tenaga. Jadi kemungkinan juga dapat kartu. Itu aja sih gue bilang Akumulasi grupnya itu bahaya nggak enak. sih. Tapi apakah kita bisa juara? Gue percaya sama Vandenberg. Tapi Percaya gue. oke, iya. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang ada di bangku cadangan semakin banyak pertandingan semakin Ya itu dia besar poinnya, minute itu dia play-nya. rotasi kan. Iya, Apakah rotasi. Iya ada ya walaupun memang sebenarnya secara umur Ivar is the youngest kan. Tapi nggak masuk karena memang dia pasti sibuk. Sibuk. Karena kan ini windownya bukan window ini lah istilahnya. Iya. Jadi tim-tim sedang melakukan apa Dan sih dia jadi persiapan. tim senior sekarang. Tim senior lagi kan kemungkinan besar kan dipromote gitu kan. Masuk lah ya. Iya. Begitu juga Rafael Strike tapi memang juga nggak dipanggil kan. Itu sebenarnya masih eligible dari umuran. Kemudian terakhir tentunya Justin Hubner ya. Kayaknya Justin Hubner yang promote ke bukan ya itu malah Rosternya udah keluar Oxford belum sih kayaknya. kalau kita bisa ngelihat daftar pemain timnas U23 yang akan berlaga di AFF? Penjaga gawang, 2 penjaga gawang. Oh, Cahaya. Oke semua, Cahaya oke, Dava juga oke. Kita lihat ke roster. Back four kita the best man. Kalau Back buat- four udah Mantap settle lah ya, udah It's all settled. apa lanjutan dari Iya, tim sebelumnya betul. juga dan Kadek Arel menjadi nama yang langsung mencuat karena Iya, sangat Kadek steady dan duel udara oke, juga punya kemampuan untuk menciptakan gol. Gol bener ini salah satu back yang paling produktif nih kita nih. Back modern ya? Iya. Back modern. Muhammad Ferrari juga sama kan. Ferrari juga gila. Apalagi dia juga punya experience di nggak cuma kelompok umur tapi juga senior. Jadi memang ini rosternya luar biasa ya. Terus Buffon kinerja di wingback, covering baik dia inverted maupun juga overlapping, underlappingnya, sensasional work rate-nya. Nggak diragukan lagi Rivaldo di lapangan tengah memberikan kenyamanan bermain buat para pemain ofensif Indonesia. Dan ini kalau dia nggak cedera tentunya pemain yang sangat penting juga. Dan jangan lupa bahwa kita punya pemain yang begitu fleksibel untuk berlaga. Dia bisa tampil di posisi sayap, area sentral, bisa juga masuk menjadi extra attacker. Dan gue ngelihat Detan sebagai pemain yang nanti akan Detan. juga punya menit bermain yang cukup signifikan lah. Di antara pemain-pemain ini yang akan punya potensi bersinar di AFF siapa di? Bersinar. Don. Gue sih berharap Detan ya. Detan. Dia Detan karena kan waktu Detan. pertama kali dipercaya itu dia mainnya bagus banget tuh gue ngeliatin dia. Terus potentially ya gue pengen
Udah dengar belum beritanya? James Raven itu ke Bali United, Bali ya? United. Bali ya. Ya, gue sih berharap James Raven benar-benar nunjukin kualitasnya dia ya. Karena kan memang juga ini adalah posisi yang kita sedang krisis dan tentunya dibutuhkan James Raven tuh up to his potential. Kenapa? Karena menurut gue dari jaga gawang solid lah. Solid. Belakang udah settle, Oke. tengah menarik ya. Gue bilang di tengah yang asik sih ya. Tengah itu asik ngasih ya. Vandenberg itu banyak opsi. Iya, Arkan Fikri bisa di situ, terus ada Karakternya beda-beda, Rivaldo, seru Robbie gitu, Darwis. Tapi kalau kita lihat list pemain depannya juga ini banyak pemain tengah yang ada di situ kan. Iya. Dan di season yang baru saja berlalu, Altaf Indi menjadi pemain yang sensasional untuk Persis Solo, dia ada di sana. Dan gua rasa dengan sistem dari sang pelatih ini akan coba kendali dari midfield ya. Jadi banyak pergerakan-pergerakan yang akan ada dari lini kedua untuk bisa membuka pertahanan lawan. Ini sangat-sangat positif. Iya, apa makanya yang bisa akan main double disajikan. pivot, bisa main a bit offensive. Ya. Wah, itu enak sih tengahnya. Ya itu. Di antara 3 negara itu yang bakal merepotkan di putaran grup. Ya, traditionally selalu Malaysia. Gen Vietnam. Oh, di grup. Di grup. Di grup itu ya Malaysia lebih karena rivalitas ya. Rivalitas emosional ngeliat ya. sih jangan pernah ngeremehin Filipina ya. Filipina. Oke. Filipina tuh selalu datang dengan talent-talent yang juga luar biasa Dan sih. kelebihannya yang Askels mereka kan tampil dalam satu tim yang memang dipisahkan dari tim-tim Yes. klub ya. Jadi sudah dipilih kayak all star-nya untuk latihan bareng nih. Kayak Clairefontaine. Atau kalau di Australia Dijadiin itu- satu ya Iya, untuk main. Itu kan salah satu yang kita Adelaide pengen buat di latihan. Hambalang. Hah? Salah satu upaya untuk bisa membentuk tim Sensor khusus. nggak nih enggak kan ya? Malaysia minta aja ntar langsung prediksinya 4 besar siapa? Malaysia tetap bahaya. lah. Malaysia bahaya ya? Malaysia punya Ubaidillah Samsul kan ini Wah. adalah pemain bertahan yang sensasional. Kemudian ada satu pemain dari Kuala Lumpur City ya, Hakimi Aziz ini juga. Oh ya ini Hakimi iya. Aziz Selalu main di benar-benar. Shopee Cup, selalu main juga untuk Iya, iya, Pertandingan ini ngeri sih. Domestic League. Jadi ini pemain muda yang sudah punya kaliber yang Tapi wajib menang lah kalau Malaysia. Iya. Apalagi kayak makin pressure karena punya apa ya sejarah rivalitas yang itu kan yang Yeah. tinggi. Jadi bikin kita jadi kayak harus menang. Kadang-kadang kalau punya pressure kayak gitu ya nggak tahu antara either lebih bagus mainnya atau justru malah ada tekanan tersendiri Tan, gitu. kalau kan. sama Malaysia bukan cuma emosional rivalitas di sepak bola, di pacu jalur aja mau diakuin. Semuanya ya. Makanan, tradisi. Oleh Iya, gitu loh iya. nyetak gol ya pacu jalur juga. Iya, pacu jalur tuh, lagi berantem tuh katanya tuh. Bang Ibnu, tadi sebelum kita nanya Apa nih siapa pacu empat jalur? besar- Nggak bisa, Pak. Sebelum nanya 4 besar, kan tadi udah kita lihat apa pemain-pemainnya udah cukup comfort lah dengan nama-nama yang ada. Tapi kalau dengan tim kepelatihan seberapa percaya melihat track record mereka? Kak Adi dulu deh. Gerald Vandenberg terbukti berkualitas, Om Simon punya pengalaman juga dan bekerja dengan pemain muda selalu punya sentuhan yang istimewa, bahkan boleh dikatakan Midas touch lah. Jadi dengan line up yang luar biasa dari segi pemain dengan coaching staff yang juga begitu bermutu ini, tentunya ya nggak muluk-muluk target yang diberikan oleh Pak Erik untuk menjadi kampion di Ya. kelompok umur ini gitu. Mas Doni? Gue kebetulan dengar pas Ahmed Zaki, salam Pak Zaki, ngasih komentar ya waktu diwawancara sama salah satu TV. Dan yang dia bilang adalah semuanya itu sama lah kalau di 17-20 itu memang mereka tuh punya ritual, punya disiplin yang benar-benar jelas ya. Makan bareng, doa segala macam lah kayak gitu-gitu ya. Ya. Ritual-ritual yang memang dipertahankan dan Vandenberg tuh sangat open terhadap hal-hal yang sebenarnya itu kan bukan gaya barat melatih ya. Terus kedua adalah dia sempat bilang Vandenberg ini benar-benar begitu taktis dalam melatih dan salah satu yang dia benar-benar beresin itu adalah berlatih dengan bola. Jadi memang masalah di rata-rata U23 itu kan sering sekali kehilangan possession karena kehilangan bola ya, salah assist, salah passing, salah apa dan di situ Pak Zaki mengatakan ini salah satu yang benar-benar di monitor dan disorot banget sama Vandenberg. Jadi secara skill, secara apa semua udah bagus. Cuman gimana caranya pemain-pemain muda ini benar-benar bisa memegang bola dengan baik gitu. Dan itu gue sangat berharap banget sih hasilnya maksimal buat timnas kita kali ini. Terus berharap, aduh sengit banget kayaknya. Tapi 4 tadi, 4 ya? 4 besar. Ya 4 Siapa besar, AFF. Ayo 4 besar. Gue salah mulu kalau numpak masalah. Kemarin ya kan salah Oh, lagi. iya. Juara Indonesia kedua Vietnam. Langsung langsung berani juara. cuma di sini. Iya, iya, Red iya. zone. Malaysia Thailand. Gue pengen finalnya Indonesia lawan Thailand. Final Karena ya. menurut gue sebagus-bagusnya Vietnam, apa sih Vietnam, Thailand lah kalau ngomongin ini kan.
Sepak bola lah. bola. Kalau Bang Ibnu pinginnya Indonesia ketemu siapa di final? Indonesia ketemu siapa aja sih sebenarnya kalau gue sih. Yang penting juara. Iya, yang penting juara. Jadi kalau ngomongin rivalitas, kita sama Malaysia ada, bahkan sama Thailand pun ada, sama Vietnam sekarang juga sudah mulai muncul lagi nih percikan-percikan persaingannya gitu loh. Apalagi yang pas kualifikasi Piala Dunia kemarin kan. Iya, betul. Ya jadi negara dengan sesama Asia Tenggara ini kita banyak. Jadi mau ketemu sama siapa aja gas kalau gue sih. Dan dengan prestasi tim senior, terus kelompok umur juga yang cukup berjaya di Piala Asia yang baru saja berlalu kan. Ada target di belakang punggung para pemain Indonesia bahwa Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, semua ini ingin coba untuk mengganggu lah Indonesia. Dan ini yang harus diperhatikan oleh para pemain dari segi mentalitas mereka di lapangan nanti. Karena akan ada hal-hal yang mungkin nggak cuman permainan sepak bola aja, tapi di luar itu akan banyak gangguan yang coba diberikan oleh tim-tim lawan yang punya masalah serius dengan kesuksesan Indonesia saat ini. Betul, ya kan? Karena di balik kesuksesan Indonesia pasti ada negara-negara yang melihat itu sirik. Gue tapi ngeliatnya beda sih. Kalau Malaysia itu rivalitas secara sejarah. Ya. Ya. Kalau Vietnam rivalitas media. Media. Iya, tapi Iya kan? ada gitu loh. Maksudnya Kalau setiap Thailand pertandingan itu memang udah di sini gitu Iya, loh. Gue iya. ngeliatnya Thailand sih kalau tapi di Asia. gue ngerasa kayak Thailand nggak merasa kita persaingan. Nah itu dia kan ngeselin gak sih? Ngeselin gak? Kitanya merasa, tapi Thailandnya biasa aja gitu. Tapi aku kayaknya mau cari tiket dulu ah. Mau ngapain sih Tan? Ini nonton. Iya. Nonton lah besok. Yuk. Dipanggil dulu. Nggak ngajak nih. Tahu aku ajak Emil aja. Kalau saya ngajak Uniqlo aja.